Oke, baik, pertemuan minggu ke-6 kita akan membahas mengenai energi seluler, yaitu fotosintesis. Pada pertemuan minggu ke-5 kita udah membahas mengenai metabolisme gitu. Ada yang masih ingat metabolisme itu apa kemarin? Keseluruhan proses, Pak. Oke, Berliana boleh menambahkan dari residen? Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi dalam sel, Pak. Ya, boleh. Jadi proses kimia yang ada di dalam sel atau di dalam tubuh untuk mengubah makanan atau apapun yang kita konsumsi untuk menjadi energi. Jadi metabolisme itu harapannya outputnya adalah energi gitu. Nah, di pertemuan ke-5 tersebut juga sudah kita bahas ada 2 jenis metabolisme, yaitu ada jenis yang satu pembentukan, yang satu penguraian. Di mana yang proses penguraian itu berarti penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, atau secara katabolik, atau mungkin kita kemarin juga mempelajarinya katabolisme ya. Jadi di pertemuan ke-5 kita lebih menitik beratkan pembahasan mengenai katabolisme, di mana di sana kita banyak belajar mengenai respirasi sel, dan kita di situ juga sudah bisa membedakan apa perbedaan pernafasan, apa beda respirasi, dan apa respirasi sel. Ada yang mau menyebutkan apa perbedaan pernafasan dengan respirasi? Ada yang mau menyebutkan perbedaan respirasi dengan pernafasan? Silahkan Danang. Untuk pernapasan itu lebih ke mengambil oksigen, Pak. Sedangkan respirasi adalah proses yang mengeluarkan oksigen tadi dan menghasilkan energi, Pak. Boleh, tadi ada yang ngerasain lagi, siapa Raisya atau siapa tadi? Boleh menambahkan kalau mau berargumen. Renisha, ya maaf, bukan Raisya. Renisha, silahkan. Kalau pernapasan itu adalah proses buat mengambil oksigen, Pak, sedangkan respirasi itu adalah proses pembakaran, proses penggunaan oksigen buat membakar energi. Iya bukan? Boleh, ditambahkan lagi Tria Yunani, silahkan. Nah, kalau pernapasan itu adalah proses masuknya oksigen ke dalam paru-paru, Pak. Sedangkan respirasi adalah proses keluarnya karbon dioksida dari paru-paru, Pak. Terus ada tadi TPB 3 Sari, boleh. Sebelum habis ini residen ya. Tadi ada TPB 3 Sari, siapa tadi? Boleh berargumen. Silahkan. Pernapasan itu masuknya oksigen ke paru-paru, Pak. Sedangkan respirasi itu keluarnya karbon dioksida. Masih kurang tepat. Residen. Kalau menurut saya pernapasan itu adalah pernapasan eksternal. Sedangkan kalau respirasi itu pernapasan internal, seperti itu, Pak. Gimana itu eksternal dan internal? Kalau untuk eksternal kan pernapasan itu karena proses eksternal itu mengambil oksigen gitu dan membuang karbon dioksida melalui organ pernapasan. Nah, sedangkan kalau untuk respirasi sendiri itu proses internal yang memecah senyawa organik kompleks menjadi karbon dioksida dan air sambil melepaskan energi, seperti itu, Pak. Boleh, ini lebih detail. Nabila silahkan menambahkan. Kalau pernafasan itu tuh adalah proses biomekanik atau biofisik, sedangkan respirasi itu adalah proses biokimia. Terus kalau pernafasan itu adalah proses biofisik yang melibatkan pertukaran gas melalui pernafasan. Kalau respirasi proses biokimia untuk melepaskan energi dari senyawa organik yang kemudian digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas fisik. Oke, ini lebih
detail lagi. Hermawan Manurung, silahkan. Pernapasan itu menghirup oksigen dan mengembuskan karbon dioksida. Kalau respirasi itu proses energi diproduksi seperti kayak memecah glukosa menjadi energi untuk digunakan. Oke, semakin melengkapi. Husnisa, silahkan. Kalau bernapas itu keluar masuknya oksigen dan dioksida dan karbon dioksida. Kalau respirasi itu proses pemecahan senyawa, yaitu senyawa kompleks C6H12O6 menjadi energi dalam bentuk ATP oleh oksigen atau O2. Oke, jadi sebenarnya semua saling melengkapi. Jadi di mana pernafasan ini hanya proses pertukaran gasnya aja. Jadi keluarnya karbon dioksida dan masuknya oksigen ini adalah proses pernafasan. Sedangkan proses respirasi sel, atau kemarin kita bahasnya lebih ke arah respirasi sel, itu adalah proses kimianya, yaitu perubahan-perubahannya sehingga kita bisa memperoleh energi. Jadi jawaban kalian semua sebenarnya saling melengkapi di situ tadi. Tidak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak. Semua saling udah sama-sama bagus, sama-sama saling melengkapi. Jadi dari pertemuan minggu lalu yang metabolisme, kalian sudah dapat intinya itu. Kemudian metabolisme kemarin ada juga yang disebut sebagai anabolisme. Kalau katabolisme adalah proses atau reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Di situ ada respirasi, maka di proses anabolisme itu ada proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Yaitu di sini kita akan membahas mengenai proses fotosintesis. Gitu. Capaian pembelajaran pada pertemuan minggu ke-6 ini adalah mampu menjelaskan proses fotosintesis dan reaksi yang terdapat selama proses fotosintesis. Kemudian mampu menjelaskan peran fotosintesis dan hubungannya dengan pemanasan global. Nah, di sini pendahuluannya, what do you see gitu. Apa yang kita lihat pada gambar ini gitu. Ada yang mau bercerita yang bisa dilihat dari gambar tersebut? Daun, Pak. Betul. Daun yang berwarna hijau. Daun yang berwarna hijau. Daun yang berwarna hijau, terus juga yang satunya itu daunnya warnanya kuning, Pak. Ya, ada yang lebih kekuningan ya. Biasanya itu daun-daun lagi itu. Oke. Jadi pada gambar yang di bawah ini kita bisa melihat daunnya, kemudian di sini ada daun juga, udah mulai ada bunga dan ada buah gitu. Jadi memang di sini ada proses pencadangan makanan nanti ya setelah adanya fotosintesis, tapi nggak kita bahas di bab ini. Kayak gitu. Selanjutnya ada fotosintesis feeds the biosphere. Jadi proses fotosintesis itu memberi makan atau menghidupi biosfer gitu. Nah, di situ ada siklus energi atau siklus materi dan proses aliran energi di sini. Di sini ada piramida energi atau piramida makanan, mungkin yang dulu udah kita sering ketahui ya, ada rantai makanan, ada ada piramida makanan. Di sini ada piramida makanan. Mungkin ini ekosistemnya gurun, makanya produsennya di sini kaktus. Itu jadi ada kaktus sebagai produsennya, kemudian ada tikus sebagai konsumen pertama, ular sebagai konsumen kedua, dan elang sebagai konsumen ketiga atau puncak rantai makanannya di sini. Nah, lalu di sini juga ada panah berwarna kuning sebagai tanda energi masuk. Kemudian panah berwarna biru ini adalah energi yang berpindah dari satu level ke level yang lain dari masing-masing tingkat rantai makanan. Kemudian warna merah ini adalah energi yang digunakan atau energi yang hilang. Jadi kan
kemarin kita udah tahu bahwa dalam proses metabolisme ini ada energi yang hilang yang berupa panas. Kita kan juga mengeluarkan panas, itu kan juga salah satu bentuk produk sampingan atau sisa-sisa energi yang tidak 100% dimanfaatkan. Makanya dalam pembahasan-pembahasan yang lain, misalkan dalam kajian fisika, ada yang namanya efisiensi energi. Karena tidak 100% energi yang masuk itu ternyata dapat digunakan untuk aktivitas. Tetapi ada juga yang terbuang, begitu. Oh, ini ketutup ternyata tulisannya. Ini tulisannya gini, apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Gitu. Nah, jika tumbuhan tidak ada, apa yang terjadi pada biosfer? Silahkan berpendapat. Jika ternyata tidak ada organisme hijau, atau tidak ada organisme yang mampu berfotosintesis atau tumbuhan semua hilang. Apa yang akan terjadi menurut kalian? Hermawan, silahkan. Izin menjawab Pak, kandungan karbon dioksida di udara semakin banyak. Bisa. Tidak ada fotosintesis. Bisa. Husnun, silahkan. Hewan-hewan hamanya itu tidak ada Pak, karena dia nggak ada makanan tapi dimangsa. Boleh. Danang, silahkan. Izin menjawab Pak, apabila tumbuhan itu tidak ada, maka kan tumbuhan yang hewan yang makan tumbuhan itu otomatis akan kelaparan dan mati. Nah, untuk itu rantai makanan yang di atasnya itu jadi nggak ada makanan, maka pada intinya rantai makanan piramida ini akan hancur gitu Pak. Oke, bagus. Tria Yunani, silahkan. Izin menambahkan Pak, sama kayak tadi Kusun sama Danang. Tapi kalau misalnya tumbuhan itu nggak ada, itu bakal nggak, hewan tadi tuh yang konsumen pertama itu kan dia kan kekurangan makanan. Jadi dia bisa punah Pak, jadi itu bisa ngerusak rantai makanannya. Itu Pak. Oke, Presiden ada nggak jadi? Sedikit menambahkan Pak, paling kalau dari saya ketika di dunia ini tidak ada tumbuhan, ini kekurangan oksigen yang pertama gitu kan, habis itu tidak adanya karbon dioksida yang terserap, dan juga kita sebagai manusia itu semakin kesulitan gitu mendapatkan udara segar untuk bernapas, seperti itu Pak. Oke, jadi dari jawaban kalian ada yang kenapa Danang mau ngirim love kemana Danang? Saya sampaikan deh, boleh? Ke bapaknya Pak. Jangan sama saya lah, sama yang lain aja. Oke, ya, Pak, biar semangat Pak. Oke, terima kasih Danang. Jadi gitu ya, jadi ada yang ternyata di sini membahas dari sudut pandang ketersediaan oksigen dan keberlimpahan karbon dioksida gitu. Jadi tadi di awal ada yang menjelaskan kalau nggak ada tumbuhan berarti nanti karbon dioksidanya akan semakin banyak karena tidak ada yang dikonversi menjadi oksigen atau tidak dirubah menjadi oksigen oleh tumbuhan. Itu satu. Jadi ada aspek penurunan tingkat atau kadar oksigen di udara itu bisa jadi. Terlebih lagi jika polusinya semakin tinggi gitu ya. Jadi yang ada hanya diproduksi hanya karbon dioksidanya saja tanpa adanya diimbangi dengan produksi oksigen, itu bisa. Lalu ada aspek kedua yaitu adanya produksi makanan. Maka jika tidak ada produksi makanan, karena kita udah sama-sama tahu nih dari biologi dari SMP maupun SMA itu udah kita ketahui bahwa di atas produsen, yang produsen itu cuma tanaman ya, jadi kayak hewan-hewan ini kan nggak ada yang bisa memproduksi makanan sendiri. Jadi benar tadi, jika salah satu ini punah, maka juga ini lama-lama tidak bisa melanjutkan keturunannya. Dia akan lama-lama punah di satu tingkat, kemudian tingkat berikutnya dan berikutnya akan mengikuti kepunahannya. Begitu.
Lalu, mengapa fotosintesis ini menjadi sangat penting? Karena di sini tentu fotosintesis itu merubah energi cahaya menjadi energi kimia. Jadi ada glukosa yang dibentuk dan ada oksigen. Nah, hasil dari fotosintesis ini nanti yang akan digunakan oleh makhluk hidup untuk memperoleh energi siap pakai. Jadi ini kan sudah sangat umum prosesnya. Jadi ada cahaya matahari, ada karbon dioksida, terjadi di klorofil, menghasilkan oksigen, dan glukosa. Ini sudah sangat umum. Lalu pentingnya cahaya bagi tumbuhan. Organisme apa saja yang dapat memanfaatkan cahaya dalam merubah energi? Organisme apa saja yang dapat merubah atau memanfaatkan cahaya, kemudian dirubah menjadi energi. Nah, ini disebut organisme fotoautotrof, di mana autotrof sendiri ini adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Sedangkan fotoautotrof berarti organisme yang dapat membuat makanannya dengan menggunakan bantuan sinar matahari atau cahaya matahari. Di sini ada tumbuhan, kemudian alga multiseluler, ada eukariot uniseluler, di sini ada euglena, kemudian ada cyanobacteria, kemudian bakteri sulfur ungu. Ini contoh-contoh aja. Kemudian ada kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Daun itu merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis, terutama pada membran tilakoid dan stroma di sini. Nanti di sini bisa di zoom. Jadi kemarin kita juga sudah sempat bahas di sini. Kemudian di sini ada juga warna daun itu berwarna hijau berasal dari klorofil. Kemudian pigmen yang terletak di dalam kloroplas. Kemudian energi cahaya yang diabsorpsi oleh klorofil menggerakkan sintesis molekul organik dalam kloroplas. Kemudian ini kloroplas terletak di dalam sel mesofil. Ini kita cukup tahu aja nggak apa-apa karena ini yang pengetahuan umumnya aja. Kemudian CO2 memasuki daun dan CO2 memasuki daun dan O2 keluar melalui stomata di sini. Sama sih ini sama-sama keluar masuknya melalui stomata ini. Kemudian jadi dalam proses fotosintesis ini proses masuknya bahannya ada dua ya. Karbon dioksida ini masuk melalui stomata, sedangkan air yang dibutuhkan juga dalam proses fotosintesis ini masuk melalui akar. Oke. Pigmen fotosintetik atau reseptor cahaya atau penerima cahaya. Kita bahas satu-satu. Pigmen. Pigmen itu merupakan zat yang dapat menyerap cahaya tampak atau pigmen fotosintetik di sini adalah reseptor atau penerima cahaya. Itu cahaya tampak itu apa aja itu? Cahaya tampak itu adalah cahaya yang panjang gelombangnya mata kita ini bisa melihat gitu. Misalkan cahaya putih nanti bisa dibagi lagi sebagai 7 warna utama, yaitu Magic Binio gitu ya. Merah, kuning, jingga, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu adalah spektrum-spektrum cahaya tampak. Jadi pada rentang panjang gelombang tersebut, manusia pada umumnya bisa melihat. Itu. Kemudian langsung aja nih. Pigmen berbeda menyerap panjang gelombang yang berbeda. Lalu di sini ada daun berwarna hijau. Kemudian klorofil menyerap cahaya berwarna biru dan merah serta memantulkan cahaya hijau. Ini pada yang poin ketiga ini sebenarnya mirip dengan prinsip kerja bagaimana mata kita bisa melihat warna atau membedakan suatu warna dari sebuah benda. Prinsipnya sama, panjang gelombang atau cahaya dengan warna yang berbeda itu yang diserap, kemudian yang warna yang sejenis akan dipantulkan. Jadi kalau
di sini ada pigmennya berwarna hijau, maka yang akan diserap adalah selain warna hijau dan warna yang selain hijau diserap dan yang warna hijaunya akan dipantulkan cahayanya. Kan cahaya ada banyak ya, dari kalau cahaya matahari di sini kan ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini kan pada awalnya dia berwarna putih, dia merupakan cahaya polikromatis atau terdiri dari banyak spektrum warna. Kemudian di sini ada cahaya yang terserap, ini dia diuraikan menjadi cahaya monokromatis. Di sini ada spektrum warna tadi seperti pelangi. Kemudian yang diserap oleh si daun tadi ini adalah yang warna violet biru dan merah, serta dia memantulkan cahaya hijau. Karena agar mata kita itu bisa tahu bahwa dia warnanya hijau, perlu adanya gelombang yang berwarna hijau yang dipantulkan. Memang prinsip kerjanya seperti itu. Ini sama aja. Jadi udah dijawab di sini, baru ada pertanyaannya di sini. Kemudian reaksi kimia dalam fotosintesis. Ini merupakan reaksi yang sudah sangat umum yang kalian ketahui. Di sini ada CO2 ditambah H2O ditambah energi cahaya, kemudian akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O gitu. Kemudian ada proses penguraian air atau fotolisis. Di sini ada proses pemecahan air yang terjadi di kloroplas. Jadi air dipecah lagi menjadi hidrogen dan oksigen, dan elektron-elektron hidrogen akan digabungkan menjadi molekul gula. Ini kan kita bahas lebih lanjut di selanjutnya. Kemudian ada tahapan fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ini nanti terbagi jadi dua fase atau dua reaksi, yaitu yang pertama ada reaksi terang atau light reaction, kemudian ada reaksi gelap atau siklus Calvin atau Calvin cycle. Kemudian di sini ada pada reaksi terang ada yang namanya pemecahan H2O atau fotolisis. Kemudian ada pelepasan O2. Kemudian ada reduksi NADP plus menjadi NADPH. Di sini kita perlu bedakan lagi ya, NADPH dan NADP plus ini berbeda dengan yang minggu lalu sudah kita bahas mengenai NAD plus dan NADH. Jika kemarin NADH itu berperan dalam proses katabolik, di mana energi dihasilkan dan langsung bisa digunakan pada prosesnya, pada proses katabolisme itu kan menghasilkan energi yang siap pakai. Kalau yang di sini NAD+ dan NADH ini berperan dalam proses anabolik yang menghasilkan energi yang dapat nanti dikonsumsi lagi. Lalu yang keempat ada penggabungan atau enggak ADP+ ditambah PI di sini atau inorganik fosfat. Jadi bisa dicatat PI ini adalah inorganik fosfat. Karena di sini tidak dijabarkan. Itu menjadi ATP melalui proses fotofosforilasi. Jadi ini ada istilah baru, ada PI, NADP ditambah dengan PI atau inorganik fosfat. Ini akan berubah menjadi ATP melalui fotofosforilasi. Ini pada reaksi terang. Kemudian pada reaksi gelap, itu atau siklus Calvin, terjadi pembentukan gula dari karbon dioksida menggunakan ATP dan NADPH yang diperoleh dari reaksi terang. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa dalam proses reaksi terang dan reaksi gelap, ini mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri kayak gitu. Oke, tempat terjadinya reaksi terang dan siklus Calvin. Light reaction atau reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid di sini. Kemudian siklus Calvin. Siklus Calvin ini terjadi di stroma.
Gitu. Nah, pada reaksi terang ini menggunakan bantuan cahaya matahari atau memerlukan energi matahari dan menggunakan H2O, terjadi reaksi terang di membran tilakoid dan akan menghasilkan O2 di sini. Dan tidak lupa ada ATP dan NADPH yang nanti juga akan digunakan pada siklus Calvin di sini. Nah, siklus Calvin itu memerlukan CO2 dari luar, terjadinya distroma, dan akan mengeluarkan CH2O atau nanti juga G3P. Ini juga G3P kemarin tuh gliseraldehid 3-fosfat ya. Kemudian juga dia menghasilkan NADP+, ADP, dan ini ada PI tadi, atau inorganik fosfat inorganik di situ. Ini adalah keseluruhan dari reaksi gelap dan reaksi terang. Jadi dari siklus ini kita bisa lihat bahwa siklus gelap dan siklus terang atau reaksi gelap dan reaksi terang ini mereka saling berhubungan gitu. Karena di reaksi Calvin ini dia membutuhkan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Kemudian di reaksi terang dia menggunakan atau menerima NADP+ dan ADP+ terus sama PI dari siklus Calvin. Kita masuk ke reaksi terang dulu. Tempat terjadinya ada di membran tilakoid. Bahan bakunya air atau H2O. Tadi sudah kita bahas. Sumber energinya adalah cahaya. Hasilnya adalah oksigen atau O2 ditambah dengan energi berupa ATP di sini dan NADPH. Kemudian molekul klorofil pada membran tilakoid yang berfungsi sebagai pemanen energi cahaya ini disebut sebagai fotosistem. Jadi fotosistem ini adalah salah satu molekul klorofil yang berfungsi sebagai pemanen energi. Kusnul mau dicatat dulu. Slide-nya dapat nggak sih? Dapat ya, dapat slide kan? Di e-learning ada ya. Kemudian jenis-jenis fotosistem. Jadi di sini fotosistem ini ada dua tahap, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jadi terdapat dua tipe fotosistem yang terdapat pada membran tilakoid. Yang pertama ada fotosistem 2, ini disingkatnya sebagai PS2, ini karena pakainya PH ya, fotosistem, dan fotosistem 1 yaitu PS1. Akan tetapi meskipun urutannya dia 1-2 gitu, 1-2 harusnya kan duluan 1 ya, tetapi sebenarnya pada proses ini fotosistem itu yang duluan malah yang fotosistem 2 dulu baru fotosistem 1. Karena di sini yang berperan terlebih dulu itu malah fotosistem 2, baru fotosistem 1. Makanya kita bisa baca di sini fotosistem 2 berfungsi pertama kali dalam reaksi terang. Jadi fotosistem 2 dulu, baru fotosistem 1. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Jadi dia hanya bisa menyerap cahaya dengan panjang gelombang atau lambdanya itu 680 nanometer. Kemudian pusat reaksi klorofil A pada fotosistem 2 ini disebut sebagai P680. Jadi pusat reaksinya disebut P680 karena ini disesuaikan penamaannya dengan panjang gelombang yang dia bisa serap. Karena dia bisa menyerapnya 680 nanometer panjang gelombangnya, maka pusat reaksinya disebut sebagai P680. Ini nanti berbeda dengan fotosistem 1. Fotosistem 1 ini hanya mampu menyerap panjang gelombang cahaya pada 700 nanometer. Kemudian karena dia
cuma bisa menyerap 700 nanometer panjang gelombangnya, maka pusat reaksinya dikasih tanda atau dinamai sebagai P700. Jadi asal mula P700 ini dari panjang gelombangnya, 680 juga dari panjang gelombangnya. Lalu di sini ada bagaimana fotosistem memanen cahaya. Di sini ada cahaya datang gitu. Kemudian sampai fotosistem. Di sini ada fotosistemnya. Energi cahaya ini berupa foton ya. Jadi kita perlu ingat satu hal, bahwa cahaya itu memiliki sifat dualisme. Jadi ada yang namanya dualisme cahaya dalam konsep fisika. Itu jadi dualisme cahaya itu cahaya bisa bertindak sebagai gelombang, dan dia juga bisa bersifat sebagai partikel. Nah, partikel-partikel energi yang membawa energi ini disebut sebagai foton. Foton itu kan paket-paket energi. Foton ya. Jadi di sini kita bedakan bahwa foton berbeda dengan proton. Di sini namanya foton. Begitu. Lalu di sini foton menumbuk molekul pigmen. Nah, setelah kalian pelajari mungkin di TPB Fisika Dasar itu nanti di pertemuan minggu ini akan membahas mengenai adanya momentum dan impuls atau proses tumbukan-tumbukan kayak gitu. Proses tumbukan itu kan bisa terjadi transfer energi gitu. Misalkan dua buah bola yang saling bertumbukan atau kelereng yang bertumbukan, kan bisa terjadi dua opsi. Yang misalkan yang satu ketika menumbuk, yang satu berhenti, satu terlempar, atau enggak ketika menumbuk sama-sama berhenti, atau enggak ketika saling bertumbukan ini nanti dua-duanya saling terpelanting, ini bisa. Jadi di sini bisa terjadi proses transfer energi melalui proses saling bertumbukan tadi. Nah, foton ini menumbuk molekul pigmen ini yang hijau. Gitu. Jadi tumbukannya itu bukan yang namanya numbuk, bukan kayak kita lagi ini ya, bikin geprek ya. Jadi bukan yang menumbuk menggerus itu bukan, tapi terjadinya tabrakan gitu. Tabrakan yang saling mentransfer energi. Atau mungkin kalian bisa membayangkan ketika bermain biliar gitu. Sama kan ketika biliar itu bola satu dihantam, yang lain bisa berserakan. Itu kan juga adanya proses transfer energi sebenarnya. Kemudian molekul ini saling bertabrakan, dia ada transfer energi, sampai nanti pada akhirnya dia berada di dua pasang atau sepasang dari klorofil di sini, di pusat reaksi. Jadi sama ya. Jadi ini nggak bergerak sih. Lebih mirip ketika dia ke sini, dia numbuk ke molekul ini kan akan bergerak, dia akan numbuk ke sini, terus jadi transfer energi lagi, ini numbuk lagi ke sini, numbuk ke sini, dan seterusnya, hingga pada akhirnya dia udah ada di pusat. Nah, klorofil yang ada di pusat reaksi ini dia udah memiliki elektron yang menunggu. Jadi ketika dia menerima sebesar energi ini dapat mengakibatkan elektron tersebut tereksitasi. Jadi di kimia kita juga belajar bahwa ketika suatu molekul itu menerima sejumlah energi, maka ada dua kemungkinan, yaitu terjadinya eksitasi maupun terjadinya ionisasi gitu. Kalau ionisasi itu sampai lepas, kalau eksitasi itu biasanya cuma terjadi perpindahan kulit. Jadi dia tereksitasi elektronnya hingga dia ditransfer ke di sini, primary electron acceptor. Jadi ada penerima elektron primer. Ini adalah langkah pertama dari reaksi terang. Jadi tadi ada energi. Ini jadi cerita awal ya, kayak kalau selama ini kan kita cuma sekedar taunya proses fotosintesis,
fotosintesis itu butuh cahaya matahari, butuh air, butuh karbon dioksida terjadi di daun, di klorofil, lalu menghasilkan glukosa dan oksigen gitu. Nah, kita di sini lebih membahas lebih detail. Ternyata ketika foton masuk di fotosistem, ada molekul pigmen itu terjadi tumbukan dan terjadi transfer energi, sehingga energi tersebut mencapai pusat reaksi. Kemudian pusat reaksi yang di sini juga sudah ada dua molekul klorofil A ini, yang di dalamnya ada elektron. Elektron yang menerima sejumlah energi itu dapat mempengaruhi ikatannya terhadap inti dan akhirnya terjadi eksitasi elektron. Nah, elektron yang tereksitasi ini terlepas ke primary electron acceptor. Kita bahas sampai sini. Lalu lanjutnya adalah proses selanjutnya. Nah, tadi berarti yang kita bahas adalah fotosistem 2. Berarti terjadi pusat reaksinya tadi di P680. Lalu di P680 ini nanti juga akan berpindah ke fotosistem 1 di P700. Kita akan bahas. Lalu tadi elektron yang sudah diterima di primary electron acceptor atau penerima elektron primer, ini akan disampaikan ke Pegi. Pegi ini apa? Pegi itu adalah plastoquinon. Bisa dicatat, Pegi adalah plastoquinon. Tulisannya plasto Q-U-I-N-O-N-E. Plastoquinon. Di situ. Karena kan ini baru, tadi ada PI, ada Pegi, ini ada Pegi, plastoquinon. Kemudian Pegi ini selain menerima 2 elektron, tadi kan dia menerima dua elektron dari sini, dia juga mengambil 2 buah proton dari stroma. Jadi di Pegi ini dia ada 2 elektron dan 2 proton. Dia menerima proton dari primary electron acceptor atau dari fotosistem 2. Kemudian dia juga mengambil 2 proton dari stroma gitu. Jadi dia ambil, kemudian 2 elektron dan 2 proton ini dibawa ke sitokrom kompleks. Di sitokrom kompleks ini proton yang tadinya dimasukkan, yang tadi diterima itu dimasukkan ke membran tilakoid. Jadi di proses kelima ini adalah proses mengirim proton ke membran tilakoid yang nantinya digunakan untuk menghasilkan ATP. Nah, jadi Pegi ini adalah pembawa elektron sebenarnya. Dia jadi carrier elektronnya. Kemudian karena dia mendapatkan energi, sejumlah energi, maka sitokrom kompleks ini mampu memompa proton lagi dari sitokrom lagi. Jadi dia ambil 2 elektron dari sitokrom, dipompa melalui, jadi dia ambilnya 2 proton, kemudian dipompa oleh sitokrom menuju ke tilakoid lagi. Jadi ambilnya dari stroma ya, bukan sitokrom. Jadi aku salah sebut karena agak mirip penyebutannya. Jadi total ada 4 buah proton yang dipompakan ke tilakoid. Jadi 2 itu dari Pegi, 2 lagi diambil langsung oleh si sitokrom dari stroma kayak gitu. Elektronnya enggak ya, cuma protonnya aja yang ditransfer ke sini. Lalu nanti dari sitokrom kompleks, si elektron ini nanti akan dibawa lagi atau ditransfer ke PC di sini. PC ini atau PC tulisannya di sini adalah plastocyanin. Jadi kalau PQ tadi adalah plastoquinon, kalau PC ini adalah plastocyanin. Sama, dia adalah pembawa elektron juga. Nah, kemudian 2 elektron tadi yang udah awalnya dari fotosistem 1 udah dibawa ke Pegi,
kemudian dibawa ke plastosianin, ini akan ditransfer ke pusat reaksi P700, sama. Di fotosistem ini terjadi hal-hal yang kurang lebih sama dengan fotosistem 2 tadi. Ada cahaya dengan panjang gelombang 700 masuk ke sini, kemudian menumbuk ke molekul pigmennya, kemudian ada transfer energi antar molekul pigmen, yang pada akhirnya ada transfer energi dari molekul pigmen ini ke dua pasang klorofil yang ada di pusat reaksi. Akibatnya energi yang diperoleh dari cahaya ini tadi mengeksitasi lagi dua pasang elektron yang sudah kita peroleh dari proses fotosistem 2 ini ke primary electron acceptor punyanya fotosistem 1. Kemudian dari primary electron acceptor fotosistem 1, elektron ini akan ditransportkan lagi ke FD. FD ini adalah ferredoxin. Nah, oleh ferredoxin, elektron tadi akan ditransfer ke NADP+ reduktase. Nah, NADP+ reduktase ini nanti akan merubah atau mereduksi dari NADP+ ditambah ion H+ menjadi NADPH. Jadi proses pembentukan NADPH itu terjadi di sini. Ini masih reaksi terang ya. Jadi karena dia di kedua fotosistem ini memerlukan cahaya, baik cahaya dengan panjang gelombang 680 maupun 700 di sini. Nah, akhirnya outputnya adalah NADPH. Ini sama kayak tadi. Jadi ini adalah keseluruhan proses dari reaksi terang. Jadi di sebelah sini ada fotosistem 2, ada sitokrom kompleksnya, ada fotosistem, di sini ada PG, ada PC, dan ada FD, di sini ada NADP+ reduktase, menghasilkan NADPH. Nah, lalu di dalam tilakoid, ini konsentrasi ion H+ atau protonnya ini sangat pekat di dalam tilakoid ini. Nah, ini yang luar ini stroma, yang di dalam ini adalah tilakoid. Mengapa kita perlu adanya konsentrasi yang tinggi di dalam tilakoid gitu? Nah, kemarin kita udah belajar tentang difusi atau proses transport pasif yang dalam bentuk difusi. Jadi itu memang kita perlu gradien konsentrasi yang sangat tinggi atau cukup tinggi agar bisa terjadi perpindahan molekul dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi memang konsentrasi ini dibutuhkan untuk menimbulkan gradien konsentrasi. Kemudian karena ada ATP sintase di sini, dia memerlukan gradien proton supaya dia bisa bergerak dan memproduksi ATP gitu. Jadi memang ada perputaran di sini untuk menghasilkan ATP. Gradien foton yang lebih tinggi di dalam tilakoid itu menimbulkan aliran gitu, dari sini nanti ke sini menuju ATP sintase. Jadi kalau dari proses yang atas ini dari fotosistem 2 kemudian fotosistem 1 menghasilkan NADPH, lalu proses di bawahnya ini terjadi proses pembentukan ATP karena adanya perbedaan gradien konsentrasi antara tilakoid dan di stroma. Hasilnya adalah NADPH dan ATP di sini. NADPH dan ATP ini akan digunakan pada siklus Calvin. Begitu. Oke. Lalu selanjutnya ada pembuktian oksigen yang dihasilkan pada reaksi terang fotosintesis atau percobaan Ingenhousz. Ini pada 1799. Ini membuktikan pada fotosintesis menghasilkan oksigen. Ini kalian pasti udah sangat familiar. Ini dari IPA SMP udah ada. Jadi percobaan ini menggunakan
hidrilla yang diberikan 3 buah perlakuan yang berbeda. Yang satu dia ditaruh di tempat teduh, kemudian yang kedua diberikan atau diletakkan di tempat yang terkena sinar langsung, kemudian yang ketiga ini diletakkan pada sinar langsung, tetapi dia juga ditambahkan dengan NaHCO3 atau dulu biasanya air kapur ya. Ini nanti yang ditaruh di tempat teduh, kalau di sini tidak digambarkan ada gelembung ya, jadi tidak terjadi proses fotosintesis. Kemudian yang dia terkena sinar langsung ini terjadi fotosintesis dan akan menghasilkan gelembung oksigen yang cukup banyak. Tetapi ini akan lebih banyak lagi yang dari yang ada NaHCO3-nya, karena dia berguna untuk mensuplai karbon dioksidanya. Aku izin ambil minum sebentar. Baik, selanjutnya kita masuk ke siklus Calvin atau reaksi gelap. Nah, pada siklus Calvin ini kita akan menggunakan ATP dan NADPH yang sudah diproduksi dari reaksi terang tadi sebelumnya. Jadi di sini menggunakan ATP sebagai sumber energi, kemudian menggunakan NADPH sebagai tenaga pereduksi bagi penambahan elektron berenergi tinggi untuk membuat gula. Lalu ada hasil siklus Calvin, ini bukan glukosa, tetapi gula. Atau gula berkarbon 3 di sini lebih tepatnya. Atau gliseraldehid 3-fosfat, atau tadi yang sudah kita sebutkan di awal ada G3P. Kemudian, untuk sintesis satu molekul G3P, siklus Calvin harus berlangsung 3 kali, memfiksasi 3 molekul CO2. Lalu di sini ada pembagian atau tahap-tahapan dari siklus Calvin. Kalau tadi di reaksi terang ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2 gitu. Yang ternyata malah duluan fotosistem 2 baru fotosistem 1. Lalu di siklus Calvin ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada fiksasi karbon dikatalis oleh Rubisco. Kemudian ada reduksi dan regenerasi penerima CO2. Kita lihat di sini. Fase pertama siklus karbon. Fase pertama siklus Calvin. Fiksasi karbon yang pertama. Karbon dioksida ditangkap dan disatukan dengan ribulosa bifosfat atau nanti kita akan singkat sebagai RUBP oleh enzim Rubisco. Nah, Rubisco adalah protein enzim yang paling banyak terdapat dalam kloroplas. Nah, kita akan lebih menekankan di sini, nanti kita akan pelajari di siklusnya. Itu. Di sini ada CO2. Dia memiliki satu molekul karbon atau satu karbon di sini. Kemudian di sini ada RUBP atau ribulosa bifosfat. Ada 1, 2, 3, 4, 5 buah karbon dan 2 buah fosfat di sini. Lalu melalui di Rubisco ini terjadi pemrosesan antara karbon dengan RUBP akan menghasilkan 6 buah karbon dan 2 buah fosfat. Di sini ada tulisannya intermediate. Oke, saya zoom sedikit. Intermediate atau berumur pendek. Nah, setelah terbentuk ada di sini ada 6 karbon dan 2 fosfat, dia nggak berlangsung lama penggabungan ini atau berusia cukup pendek dan dia nanti akan langsung terpecah menjadi 3 fosfogliserat. Itu. Jadi bisa dikatakan di sini dari satu molekul karbon dioksida akan menghasilkan 3 fosfogliserat di sini. Jadi totalnya di sini akan ada 3 fotogliserat. 1 CO2 akan menghasilkan 3 fosfogliserat. Oke, kita masuk ke
tahapan siklus selanjutnya. Ini nanti akan membentuk suatu siklus. Ini cuma di crop aja di bagian sini. Selanjutnya ada fase kedua pada siklus Calvin, yaitu fase reduksi. Kemudian tadi kan kita udah sampai sini. Tadi kita sudah sampai di sini. Kita menghasilkan 3 fosfogliserat dari proses pertama tadi. Dari proses pertama yaitu fiksasi karbon, kita menghasilkan 3 fosfogliserat. Nah, 3 fosfogliserat ini dengan menggunakan 1 ATP, dia akan menghasilkan atau akan menjadi 1,3 bifosfogliserat. Gitu. Kemudian dari 1,3 bifosfogliserat ini, dia menggunakan 1 buah NADPH, dia akan menghasilkan G3P. Gitu. Karena tadi kita punya 3 fosfogliserat, maka di sini juga kita akan menghasilkan 6 G3P. Jadi pada fase reduksi ini akan menghasilkan 6 G3P. Lalu kita buka siklus selanjutnya setelah dari reduksi. Mungkin akan saya tambahkan dulu di sini nih. Ini udah fase ketiga. Fase ketiga adalah regenerasi penerima CO2. Oke, jadi kalau tadi sudah sampai sini, jadi dari awalnya CO2 dengan RUPP ini ada fiksasi karbon dioksida membentuk 3 fosfogliserat, dengan bantuan atau dengan ATP dia akan menjadi 1,3 bifosfogliserat, terus dengan bantuan NADPH dia akan menjadi G3P, ada 6 G3P di sini. Nah, tetapi enggak semua G3P ini akan digunakan, yang dikeluarkan hanya 1. Sisanya ada kemana gitu, berarti kita masih punya sisa 5. Kita memiliki sisa 5 G3P. Nah, kita akan masukkan di sini. 5 G3P ini akan kita rubah lagi menjadi RUPP. Menggunakan 3 ATP di sini. Jadi kita akan rubah 5 G3P menjadi RUPP lagi. Mengapa perlu dibentuk RUPP lagi dalam siklus Calvin ini gitu? Kita memerlukan atau perlu untuk melakukan regenerasi atau pembuatan ulang RUPP ini kan karena agar bisa digunakan lagi untuk memfiksasi karbon dioksida. Kalau misalkan RUPP ini tidak diproduksi ulang, maka lama-kelamaan ini stok RUPP-nya akan habis berkurang sehingga tidak ada lagi proses fiksasi karbon yang akhirnya nggak ada lagi siklus Calvin ini. Akan terhenti siklus Calvin kalau tidak ada RUPP. Maka perlu dibuat adanya atau produksi ulang RUPP dengan menggunakan sisa 5 buah molekul G3P yang tidak dikeluarkan tadi. Yang dikeluarkan cuma 1, meskipun produksinya tadi 6. Sehingga diharapkan dari sini adalah siklus ini bisa continue, tidak terputus, karena akan selalu ada RUPP-nya. Kan suplai karbon dioksida dari luar itu pasti ada terus. Sedangkan kalau nggak ada RUPP-nya, maka dia tidak bisa memfiksasi karbon dioksida sehingga nggak bisa menghasilkan G3P yang nanti bisa digunakan untuk menghasilkan energi di sini. Lalu di sini kita akan menghitung gitu. ATP yang dikonsumsi dari fase reduksi ini total ada 6. Ada 6 ATP. Kemudian pada fase regenerasi dia memerlukan 3 ATP. Sehingga ATP yang diperlukan dalam siklus Calvin ini totalnya adalah 9 molekul ATP. Lalu untuk NADPH-nya ini terjadi pada fase reduksi aja.
dia butuh 6 ya, 6 molekul NADPH untuk menghasilkan G3P gitu. Kemudian dari sini berarti kita bisa menyimpulkan ketika ada masuk 3 buah molekul CO2, maka yang dikeluarkan hanya ada 1 G3P. Kita kan juga bisa tahu ya dari jumlah karbonnya juga, kalau misalkan ada 3 buah CO2 berarti ada 3 buah karbon di situ, dan di sini di G3P juga ada 3 buah atom karbon dan 1 buah fosfat. Selanjutnya, ini juga pasti kalian udah familiar sekali. Pembuktian fotosintesis atau siklus Calvin, dia menghasilkan gula sederhana. Di situ ada percobaan Sachs pada 1860 membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau pati. Nah, di sini kan ada daun yang pada bagian tertentu ini ditutup. Kemudian melalui beberapa runtutan proses, misalkan di sini ada direbus, kemudian didinginkan, yang pada akhirnya dia ditetesi oleh iodin. Gitu. Hasilnya adalah ada bagian yang menghasilkan pati ini akan menjadi lebih gelap atau kehitaman warnanya. Sedangkan yang ditutup tidak. Kalau misalkan dari materi yang sudah kita pelajari barusan, ada reaksi gelap dan reaksi terang gitu. Padahal yang menghasilkan tadi G3P itu malah reaksi gelap. Gitu ya. Lalu mengapa ini yang ditutup itu malah dia tidak menghasilkan amilum? Iya kan? Tadi kan ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Reaksi terangnya dia akan menghasilkan apa aja tadi? Reaksi gelap. Nah, reaksi terang akan menghasilkan ATP dan NADPH. Gitu. Sedangkan si reaksi gelap dia malah bisa menghasilkan G3P. Lantas, mengapa pada percobaan ini yang ditutup itu malah dia itu tetap berwarna hijau? Artinya dia tidak menghasilkan amilum atau pati. Sedangkan pada bagian yang tidak ditutup, itu malah menghasilkan pati atau terdapat pati di dalamnya gitu. Ada yang mau menjawab? Ayo, ada yang mau berkomentar mengapa pada percobaan Sachs seperti itu yang ditutup malah nggak ada patinya? Padahal tadi kita tahu dari penjelasan mengenai siklus Calvin dan siklus terang itu yang menghasilkan G3P itu malah yang siklus gelap atau siklus Calvin. Mengapa begitu? Ada yang mau beropini di sini atau saya tunjuk aja? Oke, saya mau random saja. Alvia BR Ginting, silahkan tanggapin. Ya, Pak. Silahkan ditanggapi mengapa pada percobaan ini malah yang ditutup itu yang tidak ada amilumnya. Padahal tadi kita sama-sama ketahui bahwa proses pada reaksi gelap atau siklus Calvin itu yang menghasilkan G3P. Berarti harusnya yang ditutup itu kan dia yang reaksi gelap dong. Kenapa dia malah tidak menghasilkan G3P? Itu pertanyaan saya. Sebentar, Pak. Apa karena dalam percobaan Sachs ini kan dibuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan gula dan karbohidrat, ya Pak? Terus?
Lalu Maaf Pak, saya kurang mengerti. baik, nggak apa-apa. Ada yang mau membantu Alfia nggak? Ada yang mau beropini lagi atau saya panggil lagi? Apa nih? Siapa nih Resen nih? Presiden silahkan. Mungkin kalau menurut saya Pak ya, pendapat saya, Hmm. kenapa pas di percobaan SAS ini menggunakan aluminium foil gitu untuk membuktikan fotosintesis seperti itu. Nah, paling kalau menurut saya yang di daun ini agar ini Pak kelihatan gitu si daun ini mempunyai menghasilkan aluminium atau enggak gitu Pak. Amilum, Seperti itu. bukan menghasilkan aluminium. Amilum ya. Aluminium. Nah, itu amilum, Pak. Amilum. Karena kan ketika cahaya gitu kan disinari matahari daun itu disinari oleh matahari gitu kan. Yang ditutupin. Nah, biasanya kan ini kan pakainya kan aluminium foil gitu, Pak, untuk menutupi ininya kan biarin ketahuan bahwasannya si daun ini menghasilkan ataupun membuktikan adanya amilum gitu di fotosintesis pada proses daun ini. Mungkin itu sih Pak. Pertanyaannya adalah ini. Mengapa? Tadi kan ada dua reaksi. Reaksi terang yang membutuhkan cahaya dan reaksi terang yang tidak memerlukan cahaya. Reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya. Jadi ada dua reaksi ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang jelas tadi membutuhkan cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer dan cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Itu tadi di reaksi terang. Kenapa dia dikatakan reaksi terang? Karena dia membutuhkan cahaya. Kemudian di siklus Calvin atau reaksi gelap, dia itu sama sekali tidak memerlukan cahaya. Berarti harusnya ketika dia ditutup pun, dia bisa memproduksi G3P dong. Kan dia nggak butuh cahaya. Jadi mengapa? Berarti kalau misalkan kita menggunakan pendekatan seperti itu, berarti harusnya hitam semua. Karena dia ditutup pun terjadi proses gelap dan menghasilkan G3P. Karena kan G3P nggak perlu cahaya. Itu pertanyaannya sebenarnya di situ. Lantas jawabannya apa? Ada yang menambahkan lagi dari Residen Nusantara? Silahkan Mas Hermawan. Izin menjawab Pak, percobaan reaksi gelap itu tidak akan terjadi tanpa didahului oleh reaksi terang. Jadinya reaksi terang dulu, baru reaksi gelap. Kalau ada reaksi gelap terus, tapi tanpa reaksi terang itu tidak akan terjadi. Betul. Ini jawaban yang betul sekali. Jadi tadi karena kita sudah melihat di sini, mana nih yang paling simpel aja gambarnya. Nah ini kan udah jelas. Reaksi terang dulu, dia menghasilkan ATP dan NADPH untuk nanti dipakai untuk siklus gelap atau enggak reaksi gelap di sini siklus Calvinnya. Jadi benar tadi jawaban Hermawan. Kalau enggak ada reaksi terang dulu, maka tidak terjadi reaksi gelap. Makanya pada percobaan SAS ini yang bagian ditutup itu kan tidak ada reaksi pendahuluan yang tidak ada reaksi terangnya, maka tidak terjadi juga reaksi gelap. Oke, terima kasih banget jawabannya Mas Hermawan. Terima kasih juga buat siapa tadi Alfia sama Residen udah menjawab. Jadi jawaban kalian saling melengkapi kayak gitu. Tapi yang paling menjawab pertanyaan ini dari Mas Hermawan tadi, dimana ini tidak terjadi yang di bagian ditutup tadi tidak terjadi amilum atau tidak terdapat amilum karena tidak ada reaksi terang di awalnya. Tidak menghasilkan aluminium ya Mas ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Di sini ada konsentrasi karbon dioksida, ada cahaya, ada ketersediaan air, ada klorofil, ada unsur hara, dan ada suhu.
kita tadi udah tahu bahwa konsentrasi karbon dioksida ini berlaku atau digunakan pada reaksi gelap. Kemudian ketersediaan air atau di sini ada cahaya juga, ini sama klorofil, ini udah jelas, ini pada reaksi terang. Lalu ada unsur hara. Unsur hara ini apa namanya? Tadi pada reaksi gelap itu kan dia menghasilkan G3P. Nah, G3P ini itu sebenarnya bukan produk akhir, tetapi dia nanti masih bisa lagi di-create menjadi glukosa, menjadi selulosa, bisa jadi amilum juga atau padi tadi, dan jenis-jenis gula yang lain melalui proses yang lain. Jadi ini bisa digunakan apa namanya sebagai bahan, dan unsur hara ini nanti digunakan untuk membantu atau menambahkan pada proses selanjutnya. Kemudian ada suhu, ini yang mempengaruhi fotosintesis jelas suhu bisa, karena suhu ini berpengaruh terhadap kemampuan beradaptasi suatu makhluk hidup. Bahkan kita ambil contoh apa namanya kaktus yang hidup di padang gurun, otomatis dia kan apa namanya mengecilkan jumlah atau enggak area penguapannya agar jumlah kadar air yang menguap ini enggak terlalu banyak, karena dia juga susah dapat airnya, itu juga berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Di sini ada nilai penting fotosintesis gitu. Membentuk selulosa sebagai bahan utama dinding sel, kemudian menghasilkan padi untuk disimpan dalam akar, umbi, biji, dan buah itu. Kemudian menghasilkan sukrosa untuk respirasi sel dan sintesis senyawa organik lain. Ini sama, ini kayak gambar yang tadi ya. Ini cuman kayak mulai dari awal hingga perbesaran. Jadi di sini ada H2O yang diambil dari akar, kemudian ada karbon dioksida yang masuk melalui stomata tadi di daun, lalu dia terjadi proses fotosintesis, ada reaksi terang, ada reaksi gelap, menghasilkan oksigen, menghasilkan juga gula. Ini yang terakhir, pemanasan global dan efek rumah kaca dari karbon dioksida di atmosfer. Ada yang mau menjelaskan dulu apa yang dimaksud efek rumah kaca dan apa dampaknya buat kita? Silahkan, jangan Hermawan lagi, jangan Residen lagi, jangan Danang, jangan Husnun. Terus tadi siapa lagi yang depannya T itu namanya? Lupa. Yang belakangnya Yunani tadi. Itu juga jangan. Coba yang lain. Silahkan jawab. Sepengetahuan kalian, apa yang terjadi atau apa yang kalian ketahui mengenai pemanasan global, kemudian efek rumah kaca itu apa? Itu. Silahkan. Alfia, Guru Ginting, silahkan. Jadi efek rumah kaca itu merupakan proses meningkatnya suhu permukaan bumi di atas rata-rata karena lapisan atmosfer bumi yang menipis atau bahkan bocor gitu Pak. Jadi karena efek rumah kaca itu membuat bumi semakin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang gitu oleh lapisan atmosfer. Gitu Pak. Oke, ada yang mau menambahkan? Jawaban Alfia sudah bagus, tapi dia belum menjawab mengenai bagaimana proses rumah kaca, efek rumah kacanya ini berlangsung. Itu. Jadi memang benar terjadi kebocoran-kebocoran karena adanya lubang-lubang di atmosfer yang dia berguna untuk mengurangi sinar matahari yang masuk ke bumi. Itu jelas karena banyaknya polusi dan lain-lain. Kemudian di situ efek rumah kacanya proses terjadinya seperti apa itu, dan perannya terhadap pemanasan global ini apa lagi gitu. Silakan ditambahi, Alfia tadi udah bagus. Silakan. Apa perlu saya tunjuk lagi? Oh enggak, ada yang ini. Eli silahkan. Eli dulu apa Juniati dulu? Saya Pak.
kan ini tuh efek kan terjadi karena dari matahari itu atmosfer itu kayak maksa gitu mantul, jadi panas dari bumi itu harus balik lagi ke atas, mantul lagi ke bumi lagi, panas di atmosfer bumi, jadi panasnya. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Tadi agak terputus. Eli masih mau menambahkan? Nabila, silakan. Izin menambahkan Pak, efek rumah kaca itu kan peningkatan suhu bumi karena sebagian karena panas itu dia terjebak di bumi. Karena kan sebagian panas dari matahari itu seharusnya kan dipantulkan keluar, akan tetapi karena mungkin karena tumbuhan di muka bumi itu banyak yang gundul atau berkurang, sehingga panas bumi itu terjebak di bumi, sehingga panas yang dipantulkan oleh matahari ke bumi itu dia tidak dipantulkan lagi, sehingga terjadi efek rumah kaca. Terima kasih. Oke, sudah menambah tapi masih kurang. Ayo tambahin lagi, ada yang mau nambahin nggak? Ini kan di sini ada kata-kata dari CO2 di atmosfer. Nah, ininya belum ada yang menjelaskan nih. Izin menambahkan, Pak. Silahkan. Proses efek rumah kaca itu kan terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang, sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat, Pak. Oke, dan mengapa dia bisa terperangkap tuh sebenarnya? Kaila atau Noval dulu nih? Bisa terperangkap karena di atmosfer terkontaminasi oleh CO2. Udah terlalu banyak CO2 terjebak cahayanya. Oke, bisa juga. Kaila. Izin menjawab, Pak. Jadi kan panas matahari itu merambat melalui atmosfer. Panas matahari itu seharusnya sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Ada yang sebagiannya diserap oleh bumi dan memanasinya. Nah, ada lagi panas matahari yang sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Tapi efek rumah kaca ini, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan bumi ini diserap oleh gas-gas di atmosfer seperti CO2 sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Makanya suhunya jadi ini, Pak, terperangkap di dalam bumi. Oke. Jadi ada yang mau resen lagi? Siapa tadi barusan? Siapa yang barusan resen? Silahkan kalau mau beropini. Oke, jadi jawabannya sebenarnya sudah tepat semua. Jadi benar tadi, ada cahaya matahari masuk. Kita awali dulu deh. Apa yang terjadi sebenarnya di bumi kita ini? Deforestasi di mana-mana. Deforestasi atau penggundulan atau mungkin alih fungsi lahan yang awalnya dia harusnya dari kawasan hijau mungkin jadi pemukiman, entah jadi perkebunan, entah jadi perkotaan ataukah apapun itu, adanya konversi lahan yang awalnya dari zona hijau menjadi tidak sesuai dengan peruntukan awalnya karena manusia sudah mulai overpopulasi, dia butuh untuk melebarkan atau merambah tempat-tempat lain. Jadi satu di situ adanya penurunan jumlah pepohonan, jelas. Akibatnya kalau misalkan terjadi penurunan jumlah pepohonan adalah jumlah energi matahari yang awalnya
bisa banyak diserap oleh tumbuhan, tentu jadi akan menurun. Tadi kan yang bisa memanfaatkan energi matahari secara langsung untuk dikonversi menjadi energi yang lain itu adalah apa namanya tumbuhan ya. Kita nggak usah bicara solar panel dulu di sini. Solar panel itu nanti kasus yang berbeda. Jadi ada konversi dari cahaya matahari menjadi energi harusnya oleh tumbuhan, tapi tidak terjadi. Berarti penyerapan energi matahari yang awalnya banyak itu menurun, satu jelas. Kedua, banyaknya pabrik-pabrik dan penggunaan bahan bakar fosil yang secara besar-besaran, tadi sudah dijawab, mengakibatkan atmosfernya bolong. Terus ada juga mengakibatkan adanya lapisan gas rumah kaca di atmosfer. Ini tadi belum ada yang menjelaskan atau belum ada yang menyampaikan. Jadi memang terjadi atau timbul lapisan gas rumah kaca yang diantaranya di sini ada CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer itu. Jadi mengapa CO2 dan gas-gas lainnya ini disebut gas rumah kaca? Karena dia ini berfungsi layaknya rumah kaca. Pernah ada yang tahu rumah kaca nggak? Atau greenhouse? Jadi yang buat nanam-nanam itu biasanya kalau di tengah perkebunan ada yang rumah yang dari full kaca atau enggak memang dia dari plastik kayak gitu. Ada yang pernah lihat? Pernah, Pak. Ya, itu Pernah, rumah Pak. kaca. Oke. Itu namanya rumah kaca. Jadi rumah kaca itu didesain untuk mempertahankan kestabilan suhunya di dalamnya. Agar suhunya ketika dia ada panas yang masuk, memang digunakan untuk memenjarakan panasnya itu di dalam. Makanya kalau kita berada di dalam rumah kaca itu memang panas gitu. Nah, dia dinamain gas rumah kaca karena dia memiliki fungsi seperti itu, atau enggak yang terjadi seperti itu. Jadi tadi ya, panas yang seharusnya diserap lebih banyak oleh tanaman karena tanamannya sudah mulai berkurang, itu berarti jumlah yang dipantulkan akan lebih banyak daripada yang diserap. Setelah dipantulkan, harapannya ini kan bisa diteruskan keluar lagi ke luar angkasa. Harapannya seperti itu, dipantulkan terus sudahlah bablas. Seperti mungkin yang di sini gambar yang di kiri. Jadi diteruskan. Ini seperti efek lensa ya. Jadi ketika lensa itu kan berbeda dengan cermin. Lensa itu dia bisa meneruskan dan bisa memantulkan cahaya, itu jelas. Kalau cermin itu kan dia memantulkan, dia tidak meneruskan. Karena belakangnya dibuat tertutup. Jadi dia tidak sampai meneruskan gelombang cahayanya. Nah, sama di sini. Seharusnya jumlah energi panas yang seharusnya bisa banyak dipantulkan keluar atau diteruskan keluar, karena adanya gas rumah kaca, maka dia akan di sini-sini aja. Jadi ketika dia masuk, dia dipantulkan, harusnya keluar. Enggak, dia dipantulkan masuk lagi, dipantulkan keluar lagi, masuk lagi, dipantulkan masuk lagi, dan seterusnya. Akhirnya bumi ini memang jadi seperti layaknya rumah kaca. Jadi rumah kaca ini awet panasnya. Makanya kan terjadi yang namanya perubahan iklim, perubahan banyak dampak dari pemanasan global. Misalkan pulau-pulau yang kecil itu mulai hilang karena adanya peningkatan permukaan laut, kemudian es di kutub utara dan kutub selatan yang sudah mulai banyak yang hilang. Misalkan kayak di pertemuan sebelumnya kan saya sempat menampilkan ada gambar beruang kutub yang dia mulai nggak punya tempat itu, yang awalnya mungkin dia bisa jalan-jalan di atas es itu, dia sekarang jalan-jalannya udah mulai di atas tanah karena udah banyak es yang mencair gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global? Coba bebas beropini kalau ini. Silahkan. Nggak ada yang mau jawab bagaimana cara
mengurangi dampak pemanasan global? Mungkin ini Pak, apa ya, pengurangan dari segi ini transportasi umumnya Pak, apa transportasi pribadi. Konversi transportasi pribadi ke transportasi publik ya? Iya Pak. Bisa. Lalu? Mengurangi penebangan pohon atau melakukan reboisasi, Pak. Masih bisa, oke. Terus? Mengurangi penggunaan CFC Pak seperti AC gitu. Oke, itu juga bisa. Jadi pengurangan pemanfaatan CFC ya. Tapi pada prakteknya karena udah terlanjur panas kayak gini, kita bisa nggak yang misalkan di kelas-kelas gitu nggak pakai AC? Lebih ke inovasi AC tanpa CFC sih Pak kayaknya. Ada Bisa. beberapa inovasi Jenis barang yang elektronik tanpa yang udah CFC nggak ya? pakai CFC. Bisa. Bisa. Lalu ada yang lain? Mengendalikan limbah, Pak. Limbah apa? Limbah gas ya. Jadi polutan memang harus dikontrol. Memang sebenarnya itu kayak pabrik-pabrik dan lain-lain itu memang emisi diatur sih, kayak kendaraan juga. Tapi ini ngomong-ngomong kendaraan nih. Kalian setuju nggak konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan berbahan bakar listrik? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju Pak. Jangan cuma setuju, tapi sebutkan Setuju, alasannya. Lebih ramah lingkungan, Pak. Juga kan sekarang BBM kan lagi mahal gitu. Yang lain? Setuju, Pak. Soalnya itu mengurangi Setuju, Pak. Silakan. Bahan bakar fosil kan mulai menipis. Terus kalau pakai listrik kan kita bisa pakai tenaga surya untuk menghasilkan listriknya gitu. Biar lebih ramah lingkungan. Dermawan dah Raisa nih dari tadi nih. Dermawan dulu baru Residen. Silakan. Saya izin menjawab Pak. Setuju karena dapat mengurangi polusi, tapi tidak setuju juga karena itu sama aja kayak memindahkan polusi, kan baterai diambil dari tambang. Nanti di daerah tertentu lahan tambangnya jadi rusak, lahannya jadi susah direboisasi lagi. Terus, oke, Presiden silakan. Menurut saya setuju Pak ininya. Mungkin kita nih semakin kesini berkembangnya zaman itu kan mengikuti perkembangan zaman itu Pak. Semakin canggihnya teknologi seperti itu Pak. Mungkin kebayangan kita 20 tahun akan datang ataupun 30 akan datang mungkin nggak ada lagi tuh kayak misalnya sepeda motor, mobil gitu kan. Mungkin semuanya memakai yang alat-alat canggih gitu Pak. Paling menciptakan teknologi-teknologi yang terbaru gitu Pak. Seperti itu. Bisa. Anissa? Izin menjawab Bapak, untuk energi kendaraan yang diganti ke listrik karena pertama kalau misalkan kita terus-terusan pakai bensin, fosil kan bakal seiring perkembangan zaman dan waktu, fosil itu bakal berkurang, energinya juga bakal berkurang, bakal habis. Tapi kalau listrik itu kan dia bisa diperbaharui. Diperbaharuinya itu kayak contohnya pakai tenaga nuklir atau kincir air gitu-gitu kan kalau listrik. Tapi kalau bensin kan dia dari fosil, sedangkan untuk bikin bensin itu tersebut juga tuh butuh waktu yang bertahun-tahun bahkan berjuta-juta tahun lamanya. Jadi kenapa setuju? Karena semakin lama bensin tuh pasti bakal punah karena perkembangan zaman yang pertama, yang kedua kendaraan kan setiap tahunnya pasti meningkat. Jadi pasti pemakaiannya juga lebih meningkat lagi. Kenapa makanya sekarang bensin itu langka terus mahal. Oke. Jadi bukan cuma karena kalah-kalahan kita nggak disubsidi aja nih. Oke, Juniarti silahkan.
Karena setuju Pak, karena akan mengurangi polusi udara. Ya mungkin polusi udara nggak bakal langsung hilang, tapi setidaknya membantu sedikit mengurangi polusi udara dan akan menghasilkan jauh lebih sedikit emisi gas rumah kaca dibandingkan kendaraan lainnya yang menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Terus sekarang kan juga bahan bakar itu lagi naik Pak. Jadi setuju kalau menggunakan kendaraan listrik. Oke. Pertanyaannya adalah Indonesia dalam mensuplai listrik atau suplai listrik terbesar di Indonesia itu dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga apa? Batu bara. Batu bara, Pak. Itu jawaban. Sebenarnya masih ada sedikit polemik ketika kita membahas atau mengkaji konversi dari bahan bakar konvensional atau bahan bakar fosil menuju listrik. Karena basically listrik pun kita masih dominan dari bahan bakar fosil juga. Gitu. Jadi kita cuma seolah-olah hanya memindahkan yang awalnya dari banyak cerobong atau knalpot, itu cuma menjadi satu cerobong yang ada di pembangkit listrik seperti itu. Jadi itu masih menjadi cukup suatu hal yang perlu kita diskusikan. Terlepas tadi seperti tadi Indonesia sudah mulai dilirik untuk produksi ini ya baterai ya, karena kita memiliki sumber daya